Selamat siang Pak Widi. Selamat siang Pak Surya. Mana kabarnya Pak Widi? Baik. Nih, terima kasih Niki sebelumnya Pak Widi sudah bersedia untuk datang memiliki dengan yang untuk melakukan diskusi. Jadi kegiatan kita hari ini diskusi untuk kegiatan observasi. Masalah Pak Surya. Ini baik Pak Widi sebelumnya yang jelaskan Niki. Seperti yang infokan sebelumnya, jadi kan yang ngajak Pak Widi makin diskusi untuk membicarakan kegiatan supervisi akademik kan gitu. Nah, di mana yang akan melakukan kegiatan supervisi di kelasnya Pak Widi nanti. Kegiatan supervisi ini tujuan utamanya untuk kita biar memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran yang akan ada di kelas. Terus bagaimana cara observasinya? Jadi yang dijelaskan Pak Widi. Untuk kegiatan observasi nanti, jadi supervisi akademik ini ada 3 kegiatan. Jadi yang pertama namanya kegiatan praobservasi. Nah, praobservasinya mungkin dengan yang diskusi dengan Pak Widi terkait dengan persiapan nanti Pak Widi ngajar di kelas, nanti kita sebut kegiatan praobservasi. Kemudian nanti yang kedua kegiatan observasi. Nah, observasinya berarti dia ikut nanti di kelasnya Pak Widi. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, di kegiatan pasca observasi ini berarti kita akan nanti membahas, merefleksi kembali apa yang terjadi di kelas, kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian ada umpan balik untuk perbaikan kita bersama. Itu Pak Widi kegiatannya. Terus apa aja yang kira-kira akan dinilai di Pak Surya? Kalau bicara nilai sebenarnya Pak Widi ini yang tidak sebut sebagai dinilai gitu. Jadi kegiatan kita ini artinya berkolaborasi lah, saling memberikan masukan sehingga nanti sama-sama ada perbaikan. Ada yang dipelajari, ada yang dipelajari juga Pak Widi juga sama kan. Nah, kira-kira kapan nih Pak Widi? Hari Kamis ya, karena Kamis dia maunya itu untuk matematika hari Kamis. Berarti pelajaran matematika di hari Kamis. Materinya apa ini? Volume bangun ruang data. Volume bangun ruang. Nah, untuk persiapannya seperti nanti Pak Widi, sampun mental RPP dan lain-lain. Sudah, dari RPP sudah disiapkan, videonya sudah. Ya, itu aja nanti. Kemudian, nah sebelum masuk kelas nanti, kira-kira kondisi anak-anak di kelas 4 Pak Widi ya? Seperti apa kondisinya, kemudian nanti strategi yang sudah Pak Widi persiapkan nanti seperti apa? Kondisinya tuh kelas 4-nya terdiri dari 25 anak, 7 cewek dan sisanya adalah laki-laki. Ada beberapa laki-laki yang agak aktif nanti, dan yang beberapa cewek ada yang agak pendiam. Kalau tentang strateginya, saya ingin pakai PBL. Jadi problem based learning ya. Nah, kemudian kira-kira nanti saat kita observasi di kelas, apa yang ingin Pak Widi dikuatkan nanti untuk, atau apa yang ingin dinilai atau dikuatkan dari kegiatan pembelajarannya Pak Widi nanti? Yang maunya sih yang tentang budaya positif, KSD dan diferensiasi prosesnya. Berarti Niki yang nanti akan kita fokuskan adalah mengobservasi terkait penerapan budaya positif di kelasnya Pak Widi, kemudian penerapan KSE tentang sosial emosional dan juga tentang diferensiasi proses. Kalau begitu, Niki yang akan catat umur hasil praobservasinya. Nanti kita akan melihat observasinya di kelas. Terkait nanti umpan balik, kemudian bagaimana kita merefleksi, kita akan melakukannya setelah kegiatan observasi, di kegiatan fase observasi. Mudah-mudahan besok kegiatan observasinya berjalan. Ini Pak Widi. Kalau gitu kita ketemu besok hari Kamis bersama Pak Widi. Selamat pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Semangat masih? Semangat. Nah, kalau gitu Bapak
absen sekarang. Ada yang nggak ada ya? Semua masuk? Berarti lengkap. Waktu di mana? Sebelum kita belajar, mari kita doa dulu. Berdiri semua berdoa biar berjalan lancar ini pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa. Jangan dulu. Kalian lihatnya apa? Protokol. Masih ingat apa? Apa? Memakai masker. Terus apa? Cuci tangan. Terus ya bawah ini jaga jarak ya. Berdiri. Semangat terus semangat. Ya, pertanyaan nomor 1. Pernah nggak melihat benda-benda menyerupai balok dan kubus? Benda apa ada yang di sekitar kita? Meja. Bentuknya apa? Segi panjang atau apa? Ini apa nih? Penghapus bentuknya seperti segi panjang. Asalnya adalah balok. Jangan merupakan bentuk kotak ke dalam kelompok dasar bentuk mukanya. Yang kedua, untuk memahami bahwa persegi panjang dan kubus memiliki permukaan, sisi, rusuk dan titik sudut, dan juga menyelidiki pengertian dari sudut lebar dari sudut balok kan baju. Pengertian balok itu yang lebih panjang, balok kubus yang persegi, sisinya sama. Ya, seperti itu. Kayak ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan pada video kali ini kita akan membahas matematika untuk kelas dan sisi BCGF. Sisinya Totalnya ada 6 sisi. sama kan? Sama 6 sisi. Kemudian sisi ABCD itu sama dengan sisi FGH. Yuk. Untuk kelompok. Balik saja, balik. Abi, nah, balik. Bapak bagikan ke sini. Kelompoknya kita dulu nomor 1 dan 2 nomornya. Makanya baca dulu yang pertama. Jawab aja nanti langsung ya, di sampingnya boleh. Ya. Ya siapa aja nanti boleh. Ambil semua. Kita merusuk. Apakah untuk panjangnya rusuk balok sama? Ya, adalah. Ya nanti Bapak dilarang. Kesimpulan gimana? Gimana kesimpulannya? Antara balok dan kubus. Ada 2 kesimpulan, yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama memiliki 6 sisi. Rusuknya berapa? 12. Apalagi sama? Titik itu sudutnya adalah 8 dan volumenya. Ada rumus-rumusnya nanti, ada dengan menggunakan balok. Berdoa mulai. Berdoa.
Swastiastu Pak Wid. Mana kabarnya Niki? Baik. Nggih. Cik semua Niki sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pertemuan kita hari ini. Seperti yang sampaikan dulu nih. Jadi kita kan akan melakukan kegiatan supervisi. Ada kegiatan pra, terus ada kegiatan observasinya dan nah, kebetulan kemarin kan kita sudah ke kelas nih. Sudah ada video. Nah, mungkin kita akan melakukan kegiatan refleksi nih dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama Niki, gimana sih perasaan Pak Widi nih setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Sangat menyenangkan sih, apalagi dengan metode-metode baru pembelajaran itu lebih meringankan bagi kita untuk belajar karena menggunakan video dan sebagainya. Lebih senang bagi Pak Widi. Karena Pak Widi kan merasa lebih senang nih dengan kegiatan pembelajaran kemarin. Kira-kira apa yang membuat Pak Widi merasa lebih senang dari kegiatan pembelajaran sebelumnya? Kemarin pembelajaran sebelumnya itu kan menggunakan audio visual dari YouTube. Di YouTube dijelaskan dengan materi yang baik dengan gambar dengan jenis. Jadi daya tarik untuk siswanya itu untuk muridnya fokus menyenangkan jadinya nggak ribut gitu. Ya tertarik dan ditambah lagi dengan kita yang menekankan mengulang sedikit materi seperti itu. Jadi ada daya tarik siswa lebih ya dari pembelajaran kemarin daripada sebelumnya karena ada tayangan video yang diambil dari YouTube, kemudian siswa menjadi lebih senang. Nah, kira-kira selama kegiatan pembelajaran kemarin yang menariknya apa Pak Widi? Yang Pak Widi alami? Menariknya, kalau menariknya anak-anak semangat itu motivasinya lebih bagus, konsentrasinya. Setelah itu videonya juga kita cari yang lebih baik dan jadinya pembelajaran materi ini bagus juga. Ini anak semangat ya. Nah, Kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, hal yang menurut Pak Widi sudah bisa dikatakan sukses nih dari tujuan yang Pak Widi targetkan ini? pemahaman pada materi sudah mengenal. Pemahaman pada jadi siswa lebih paham. Kalau misalnya yang Pak Widi rasakan sudah baik untuk dari pemahaman, bagaimana Pak Widi melihat bahwa siswa tersebut bisa lebih paham? Dari pengerjaan LKPD ini kemarin dikasih LKPD itu hampir semua bisa mengerjakan walaupun dengan cara yang agak berbeda. Jadi ada bantuan LKPD. Nah, kemudian kalau yang menurut Pak Widi dari kegiatan kemarin yang mungkin perlu lebih dimaksimalkan, kira-kira yang kedisiplinan. Anak-anak masih suka bermain ketawa-ketawa karena ada video-video yang agak lucu. Jadi untuk materinya dia kurang gitu, sedikit. di bagian-bagian Berarti yang Pak Widi anggap masih kurang di sini dari segi kedisiplinan. Kalau misalnya berbicara tentang kedisiplinan, harapan Pak Widi sebenarnya untuk anak-anak selama kegiatan pembelajaran dari segi kedisiplinannya seperti apa? Agar dia lebih fokus saja belajar disiplin, tidak bermain saat belajar aja. Lebih fokus nih. Kira-kira untuk mengatasi hal ini ya yang Pak Widi sampaikan bahwa kedisiplinannya perlu ditingkatkan, kemudian supaya mereka lebih fokus, apa yang kira-kira perlu Pak Widi lakukan atau mau rencanakan untuk meningkatkan hal ini? Tetap melakukan sistem kelompok, tapi dengan penekanan kerjasama yang mungkin kedisiplinnya di situ ditekankan.
untuk menekankan suatu kedisiplinan para murid, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan? Dengan bantuan teman juga bisa dilakukan dengan sejawat, pendekatan personal, Pendekatan personal ke siswa, nggak kan? bahwa si A sering duduk atau si B suka bermain, kita tidur dengan baik. Berarti Pak Widi tadi juga menyampaikan bahwa adanya pendekatan personal untuk memahami, kemudian ada juga nanti kolaborasi dengan rekan-rekan lain untuk mengetahui cara-cara meningkatkan kedisiplinan. Kemudian harapan Pak Widi sendiri nanti atau rencana tindak lanjut nanti Pak Widi untuk melakukan langkah-langkah dalam menangani masalah kedisiplinan tadi seperti apa? Nanti apa yang Pak Widi rencanakan? Kalau bisa sih setiap mata pelajaran kita buat dengan metode baru dengan sistem kelompok, bukan di satu mata pelajaran kayak matematika, tapi IPA, IPS juga dilakukan. Jadi rencana tindak lanjutnya Pak Widi ini melaksanakan sistem pembelajaran seperti kemarin, yaitu diferensiasi oleh Pak Widi di setiap mata pelajaran. Kemarin kan kita matematika nih. Untuk rencana Pak Widi ke depan dalam menerapkan sistem pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin, ada diferensiasi, kemudian kemarin kita berusaha untuk menerapkan budaya positif, kemudian kemarin juga berusaha untuk menerapkan sosial emosional. Nah, menurutnya Pak Widi, kesulitan apa yang Pak Widi alami dari hal-hal tersebut? Dari peserta didiknya masih aja ada yang gini, yang bermain walaupun sudah ditegur baik-baik itu aja, masih bermain sudah 2 kali 3 kali dikasih tahu, tetap main ya kurang fokus gitu. Ada yang ditegur kemudian masih bermain ya. Nah, pasti kan selalu ada yang seperti itu. Selain tindak lanjut yang Pak Widi tadi sudah rencanakan untuk menerapkan kegiatan pembelajaran seperti ini di mata pelajaran yang lain, nah kira-kira ada hubungan tidak terkait pembelajaran yang ada budaya positifnya, kemudian ada diferensiasinya dengan situasi kelas yang seperti Pak Widi sampaikan tadi? Ya, sangat. Ya. Mungkin mungkin dari apa yang Pak Widi alami, dari apa yang Pak Widi alami selama kegiatan pembelajaran, bagian yang mana menurut Pak Widi dari diferensiasi atau mungkin budaya positif yang mampu kira-kira mengatasi kondisi kurangnya disiplin pada beberapa siswa tersebut? Apakah diferensiasinya ataukah mungkin budaya positifnya? Mungkin nanti apakah itu akan masuk jadinya ke dalam rencana Pak Widi untuk kedepannya pasti. Ini berarti kedepannya juga peningkatan penerapan budaya positif. Pak Widi, ini dari apa yang kita bicarakan dalam diskusi singkat kita tadi, yang bisa tiang tangkap di sini, hal-hal menarik yang Pak Widi alami selama kegiatan pembelajaran itu adalah semangat siswa yang lebih bagus selama kegiatan pembelajaran. Kemudian
yang sudah sesuai dengan tujuannya Pak Widi juga adalah bagaimana siswa pemahaman materinya terhadap materi yang disampaikan lebih baik, terlihat dari pengerjaan LKPD yang sudah lebih bagus walaupun dengan cara mereka mengerjakan yang beraneka. Nah, yang Pak Widi harapkan ditingkatkan adalah kedisiplinan siswa yang masih kurang. Kemudian nanti rencana tindak lanjutnya adalah untuk melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan dalam mengatasi hal tersebut serta melakukan pendekatan personal pada siswa. Kemudian ada juga peningkatan penerapan diferensiasi dan budaya positif untuk mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Widi rencanakan ini tindak lanjutnya bisa terrealisasi sehingga di kegiatan proses pembelajaran berikutnya saat menerapkan diferensiasi, menerapkan budaya positif ataupun sosial emosional bisa lebih baik lagi, kemudian sesuai dengan harapan Pak Widi dan tujuan yang sudah ditetapkan. Sekali lagi semua mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat nih Pak Widi bisa bermanfaat. Semua nanti Pak Widi.